Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas dan Mbak Ayu, pripun kabare panjenengan? Semoga selalu diberkahi rezekinya dan diberi umur yang panjang. Kang Mas dan Mbak Ayu, baiklah, pada video kali ini kita akan mengulas tentang kantong macan sebagai sarana pesugihan dan transportasi gaib. Kang Mas dan Mbak Ayu, apakah panjenengan pernah mendengar pusaka kantong macan yang dipercaya memiliki tuah dan manfaat multiguna? Dalam sejarahnya, benda ini diyakini hanya dimiliki oleh para sesepuh sakti dan mandraguna seperti pendekar, wali maupun raja di Kepulauan Jawa. Ketenarannya di masa lalu membuat banyak orang berbondong-bondong mencari benda pusaka yang diyakini terbuat dari salah satu anggota tubuh hewan langka, yaitu hewan harimau. Namun demikian, tidak semua benda yang terbuat daripada harimau memiliki khasiat serta manfaat yang serupa, melainkan hanya benda-benda pilihan berkhodam saja. Sebagian orang mempercayai jika kantong macan yang memiliki khasiat dan baik sebagai sarana ajimat pendatang rezeki maupun pesugihan, dan sebagai alat transformasi hanyalah benda yang didapatkan dari penarikan gaib. Bahkan menurut beberapa aktivis spiritual Jawa, benda semacam itu tidak banyak terdapat di dunia ini. Makanya tidak heran jika ada saja orang yang berani merogoh kocek ratusan juta hingga miliaran rupiah hanya untuk sepotong benda tak lebih dari secengkal tangan. Ya, dilihat dari bentuknya, kantong macan berwujud semacam kantong kecil yang hanya dapat memuat sebatas jempol tangan saja. Namun, siapa sangka di balik sepotong kantong kecil ini memiliki daya magis dan linuih yang tidak bisa didapatkan dari benda lainnya. Beberapa versi menyebutkan bahwasanya jika kantong macan asli, di dalamnya terdapat 2 buah mustika yang tidak banyak orang bisa menjelaskan wujudnya. Ada yang mengatakan kedua mustika dalam kantong macan tersebut merupakan mustika jodoh antara laki-laki dan perempuan. Ada pula yang menyebutkan jika kedua mustika di dalamnya merupakan inti dari kesaktian azimat tersebut. Bahkan ada pula yang mengatakan jika benda tersebut memiliki khasiat, maka akan terlihat seperti berdetak layaknya hewan dan manusia. Sebagai kebanyakan dari benda-benda bertuah lainnya, semacam kantong macan yang sangat dicari-cari karena khasiat dan manfaatnya di dalamnya. Dari sekian banyak kelebihan dan kehebatan benda bertuah tersebut, ada 2 manfaat yang sangat dirahasiakan dan mudah dirasakan oleh pemilik azimat tersebut, yaitu sebagai sarana pesugihan dan sebagai sarana transportasi gaib. Ya, pesugihan dan transportasi gaib. Manfaat yang pertama yaitu kantong macan diyakini mampu melancarkan rezeki sang pemilik dengan sarana pekerjaan yang dimilikinya. Tidak memerlukan ritual khusus sebagaimana jenis pesugihan lainnya. Kantong macan ini disebut-sebut menjadi benda yang paling hoki, yang benar-benar berkhasiat. Tentu saja bagi orang yang percaya. Beberapa cerita menyebutkan bahwa pemilik kantong macan akan senantiasa dinaungi keberuntungan dalam hal bisnis maupun usaha. Tidak heran juga jika mayoritas pencari benda bertuah itu yang salah satunya didominasi oleh para saudagar kaya raya dan pejabat kelas atas yang punya duit, karena maharnya ini sangat mahal. Meskipun demikian, bukan berarti para pemilik azimat ini tidak membutuhkan pekerjaan dan usaha, melainkan hanya menjadikan benda ini sebagai sarana pendukung tanpa mengenyampingkan sarana usaha lain seperti berjualan di pasar, bisnis online, pejabat, dan lain sebagainya. Untuk manfaat yang kedua sebagai alat transportasi,
Dengan mendapatkan cerita tentang kantong semar ini sedikit ragu tentunya dan tidak percaya, karena mereka yang memiliki keyakinan dan mempercayai keampuhan bercerita pada kenyataannya sebagaimana benda sekecil itu dapat mengantarkan pemakainya ke tempat lain, antar kota, antar provinsi, bahkan antar benua pun hanya dalam hitungan detik saja. Memang tidak bisa masuk akal jika kita tarik lurus atas keberadaan kantong macan dengan sejarah serta legenda di Indonesia. Bisa jadi pada masa lalu hanya orang-orang tertentu memiliki jenis azimat seperti ini. Sempat membayangkan bagaimana cerita dalam sejarah Raja Mataram Islam, yakni Sultan Agung Hanyakra-Kusuma, yang ceritakan senantiasa melakukan sholat Jumat di Tanah Suci Mekah. Padahal jika kita logikakan, pada masa tersebut belum ada alat transportasi yang mampu mengantarkan dari Indonesia ke Tanah Mekah dalam waktu singkat seperti pesawat terbang saat ini. Apalagi dalam cerita rakyat tersebut dikatakan bahwasanya konon Sultan Agung sempat sholat Jumat pergi ke Mekah. Apa mungkin beliau menjadi salah satu pemilik kantong macan ini? Cara menggunakan kantong macan sebagaimana sarana transportasi juga banyak dikatakan cukup simpel, di mana pemilik bisa menggunakannya dengan cara memasukkan ibu jari ke dalam kantong macan tersebut sambil membaca mantra dan doa, mengucapkan di mana tempat yang akan dituju. Maka setelah hitungan detik atau sekejap mata, orang tersebut telah berada di tempat yang diinginkan. Demikian Kang Mas dan Mbak Ayu, semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita tentang kehebatan azimat kantong macan sebagai sarana pesugihan dan alat transportasi gaib yang banyak dipercaya oleh masyarakat. Tentunya boleh percaya boleh tidak, tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Semoga dapat memberikan sedikit gambaran tentang perihal benda bertuah yang sangat langka keberadaannya. Jangan lupa pula like, share, komen, dan subscribe.